Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Amma ba'd. Para pendengar, para santri yang dirahmati Allah, hadis ketiga yang akan kami bawakan kali ini adalah hadis yang sangat masyhur yang mencakup 3 hal yang sangat utama, namun juga merupakan satu hal yang menjadi pengingat kita bahwa ternyata kehidupan kita ini pada masa yang sudah ditentukan nanti pasti akan berakhir. Para santri yang dirahmati Allah, para pendengar yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Para pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini bermakna apabila manusia mati, meninggal, wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar maknanya di kalangan umat muslim. Selain mencakup 3 hal, juga menjadi pengingat tentang satu hal yang pasti terjadi, yaitu kematian. Seorang manusia dihidupkan oleh Allah, dan suatu ketika nanti akan dimatikan pula oleh Allah. Sebagaimana dalam ayatnya dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak terkecuali saya dan Anda semua yang mendengarkan. Kita semua pasti akan mati. Walaupun semuanya pasti mati, seorang manusia tentu hidup bukan untuk hal biasa-biasa saja, atau bukan untuk
sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Segala yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, di alam semesta ini, pasti memiliki manfaat, pasti memiliki tujuan. Nah, begitu juga manusia. Namun ketika seorang manusia mati, maka terputuslah semua amalan, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Para ulama menafsirkan sedekah jariah ini adalah wakaf. Syekh Al-Fauzan mengatakan bahwa sedekah jariah ini dimaksudkan adalah wakaf. Dan di dalam Islam, orang yang pertama kali mewakafkan hartanya adalah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Namun ketika beliau menyedekahkan atau mewakafkan hartanya tersebut pertama kali, itu masih di zaman Rasulullah, beliau belum menjadi khalifah. Dikisahkan seperti ini, bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Lalu dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertimbangan mengenai tanah tersebut. Beliau berkata begini, "Wahai Rasulullah, aku pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, sedang aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?" Maka Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Jika engkau mau, wahai Umar, maka tahanlah tanah tersebut dan bersedekahlah dengannya." Nah, kemudian Umar pun menyedekahkannya dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Maka inilah yang menjadi asal muasal wakaf. Jadi sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh diwariskan kepada anak keturunan si penerima wakaf. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin pembahasan ini agak panjang karena memang hadisnya agak panjang. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini kabar gembira bagi para guru, bagi para ustaz, para ustazah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Tentu ilmu yang dapat berguna bagi akhirat dan juga dunia seseorang. Ilmu yang berguna untuk akhirat tentu ilmu agama. Dan walaupun sebenarnya di dalam agama juga sudah diatur mengenai keduniaan. Makanya orang yang belajar ilmu agama layaknya seperti orang yang menanam padi. Ditanamnya padi, di sekelilingnya tumbuhlah rerumputan. Nah, seperti itu. Dan orang yang mempelajari ilmu-ilmu duniawi saja, tidak mempelajari atau berbarengan mempelajari dengan ilmu-ilmu agama, dia seperti halnya orang yang menanam rerumputan, ya. Rerumputan tumbuh, tapi padi tidak tumbuh di situ. Maka para santri yang dimuliakan Allah, para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu sangat penting. Bukan hanya penting untuk sekedar dipelajari, tetapi juga untuk kemudian diamalkan, diajarkan, didakwahkan, agar itu terus mengalir, ya, menjadi satu ilmu yang bermanfaat
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dapat dimanfaatkan oleh diri pribadi untuk kemudian mencari karunia Allah di muka bumi, dan juga untuk memantapkan hati, untuk kemudian meyakinkan diri agar tetap berada di dalam rel-rel yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Ilmu ini akan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kemudian yang terakhir, anak yang saleh. Anak yang saleh. Kita yang belajar agama, belajar juga hal-hal keduniawian, semoga kita menjadi anak yang saleh bagi kedua orang tua kita, yang akan kemudian mendoakan mereka nanti, baik ketika masih hidup walaupun nanti sudah meninggal dunia. Yang dengan doa-doa kita tersebut insya Allah akan meringankan, akan menghapuskan dosa-dosa orang-orang tua kita. Dan kelak juga kita, ketika kelak nanti para santri ya, atau para pendengar ya, yang belum menikah kemudian menikah, yang berdoa semoga mendapatkan anak yang soleh. Tetapi dengan catatan, carilah pasangan-pasangan yang juga soleh atau solehah. Itu kuncinya. Akhirnya demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.